Dan turnya itu bukan hanya di kota kelahirannya saja ya. Dia udah keliling negara bagian di Amerika. Jadi dengan talenta itu sebenarnya kita bisa hidup ya, tanpa sekolah juga. Pasti. Kan sekolah ini hanya mengasah di satu bidang tertentu saja, yaitu bidang akademis. Betul. Tetapi talenta-talenta yang lain itu belum diasah gitu di bangku sekolah. Makanya di sinilah kita penting gitu, Bung. Kita mengetahui apa nih menjadi talenta anak-anak kita. Kita harus semua mengobservasi mereka. Agar apa? Agar talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan itu tidak kita sia-siakan. Karena ketika anak nih dititipkan kepada orang tuanya oleh Tuhan, pasti ada pesan di situ yang harus kita jawab. Bukan kita berikannya ke pihak luar agar mereka jawab soal kita gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu, Bung. Makanya saya nggak aneh gitu ya. Misalnya kita melihat seorang Michael Jackson itu dari usia 6 tahun dari dia masih muda ya udah sangat terkenal karena dia mulainya sudah dari sangat usia dini gitu. Ya kayak Putri Aryani juga dulu benar. Umur 19 itu udah spektakuler gitu. Benar. Apalagi waktu itu saya pernah ini ya membaca gitu kisahnya dia waktu Michael Jackson di umur 6 tahun ya. Dia waktu itu mungkin usia anak TK lah. Dia diminta untuk bernyanyi di depan para guru maupun orang tua murid di sekolahnya dia waktu itu kan. Ketika dia bernyanyi itu gurunya itu sampai menangis loh. Bukan menangis karena sakit telinganya. Bukan menangis karena pengen buru-buru selesai. Aduh, bising banget gitu nih suara ini anak gitu kan. Tetapi karena suaranya itu menghujam ke hati. Nah, bayangin loh, anak umur 6 tahun loh. Dia apakah sudah les vokal? Iya. Pertanyaannya itu kan. Iya. Kalau seorang anak sudah memiliki talenta tanpa perlu les vokal saja, itu suaranya itu sudah menghujam ke hati loh, yang mendengarnya. Karena apa? Itu gifted gitu. Iya. Itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kan aneh gitu, kalau anak kita nih sudah diberikan gifted oleh Tuhan, tetapi kita tidak apa-apakan. Ini menjadi masalah gitu. Iya, malah kita nggak sibuk cari gifted itu ya, Pak ya. Benar. Memaksakan hal-hal yang standarnya kayak pelajaran gitu. Iya. Memaksakan hal yang malah dia nggak bisa. Lebih parah lagi gitu. Benar. Ini yang saya juga rasakan Bung, dari zaman saya sekolah ya, terutama tingkat SD gitu. Saya misalnya nggak suka sama beberapa mata pelajaran, nilai saya jelek. Tetapi saya dipaksa gitu kan, nilai saya harus bagus gitu. Pulang sekolah harus ada tambahan lagi di pelajaran-pelajaran yang saya nggak suka. Ya saya makin benci sama sekolah jadi. Iya. Terus ditambah gara-gara mata pelajaran yang saya dapat angka merah itu di rapot, saya jadi nggak naik kelas gitu. Saya mikir ini sekolah kok jadi tempat penyiksaan anak-anak gitu. Saya dari SD itu udah merasa sekolah ini bukan bukan gue banget gitu. Karena apa? Karena saya nggak merasa sekolah itu bisa mengasah potensi saya. Iya, jarang ya sekolah yang memang fokus mengasah potensi itu, Pak. Nah benar. Kalau kita melihat talenta itu menghargai itu. Benar. Kamu nyanyi aja lah gitu, gampang akademiknya. Benar. Ya itu, Bung. Gitu. Akhirnya kan kita di sekolah itu merasa kayak ini ya, nggak betah gitu. Iya. Padahal sekolah itu adalah tempat kita belajar, bertumbuh. Ya. Masa sih tempat di mana kita belajar kita nggak seneng? Ya gimana apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke otak kita? Kita aja udah merasa nggak nyaman gitu di sekolah. Nah di sini Bung, makanya saya melihat bahwa PR bagi para orang tua gitu. Ketika kita tahu nih anak kita sudah memiliki talenta, ayo kita asah, kita ciptakan gitu. Michael Jackson baru. Ya Michael Jackson di sini ya sebagai contoh saja ya, nggak harus gitu. Misalnya anak-anak kita menjadi musisi juga, tetapi ini bisa dijadikan contoh gitu. Ya karena bidangnya beda-beda biasanya. Benar. Karena seorang Michael Jackson bisa seperti saat ini ya menjadi seorang musisi kelas dunia itu bukannya ajib-ajib gitu, bukannya tanpa usaha, tanpa proses panjang gitu. Dia harus
mengorbankan loh masa kecilnya gitu. Bayangin loh, di usia masih anak-anak, usia TK, SD yang seharusnya kita banyak bermain, dia itu harus kerja keras mengasah talenta musiknya. Tetapi dia sendiri seneng gitu, dia nggak merasa keberatan karena ini memang dunia saya. Tetapi yang saya sayangkan orang tuanya terlalu otoriter banget gitu. Bayangin ya kalau misalnya Michael Jackson ikut kompetisi musik gitu ya, sama saudara-saudaranya dapat juara 2 atau juara 3, itu pialanya Bung ditaruh di tong sampah lagi. Dia harus juara 1 terus Pak? Iya. Buset. Itu demanding keras banget. ya? Orang keras banget ya. Ibu kota itu keras gitu. Nah tetapi kan di salah satu sisi Michael Jackson jadi musisi terkenal gitu. Ya dia memang sempat membenci ayahnya. Dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Tetapi ketika dia semakin dewasa, dia akhirnya sadar, dia mau memaafkan ayahnya gitu. Bahwa ayahnya memperlakukan dia seperti itu ya karena dia ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, jadi pembelajarannya di sini, Gung. Mari kita sebagai orang tua itu paham gitu. Bahwa setiap anak itu pasti memiliki talenta mereka. Ya belum tentu juga di bidang musik. Nah di sinilah PR kita untuk mencari tahu apa nih talenta terbaik yang anak-anak kita miliki. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni Sama-sama sharingnya terkait tentang talenta Michael Jackson. Ya. Baik, siapapun yang mau bertanya silahkan langsung saja tanyakan kepada saya maupun kepada Pak Doni lewat komentar atau lewat Gmail atau sudah disediakan di link deskripsi. Langsung saja tanyakan sesuatu dan buat berkomentar dan buat mengirimkan sesuatu. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.